Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Jusman Tarik, SPD MPD, dosen pendidikan biologi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni pendidikan biologi. Riwayat mengajar selama ini yakni mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya biologi sel, struktur hewan, anatomi fisiologi manusia, teknik laboratorium, dan pengetahuan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni biologi sel. Biologi sel merupakan mata kuliah wajib yang ada di prodi pendidikan biologi yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 dengan kode mata kuliah MWP 33022. Capaian pembelajaran pada mata kuliah biologi sel ini terdiri dari capaian pembelajaran prodi yang nantinya akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan sub mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah akan mengukur 3 aspek, yakni aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Untuk perinciannya dapat ditampilkan pada tabel berikut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3 poin, yakni yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, hukum, dan teori biologi sel serta terapannya melalui berpikir ilmiah dan kerja ilmiah. Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan dan menyusun laporan ilmiah berkaitan biologi sel secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu menyusun konsep, prinsip, dan teori biologi sel dan terapannya dengan memanfaatkan kemajuan ipteks untuk membuat produk-produk pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi. Untuk selanjutnya, sub CPMK dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk praktek mengajar, saya akan menampilkan materi kloroplas yang mana bentuk pembelajarannya dilakukan dengan metode ceramah dan curah pendapat antara mahasiswa dengan dosen untuk mengaktifkan aktivitas mahasiswa di dalam kelas. Pembelajaran dilaksanakan dengan luring dengan bentuk penugasan berupa resume, materi kloroplas, dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada bahan ajar. Untuk selanjutnya, kriteria penilaian dalam menentukan nilai akhir pembelajaran ini memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran bobot 5%, kemudian kemampuan bertanya, kemampuan mengungkapkan pendapat 10%, kemudian yang ketiga, tugas kelompok bobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, serta ujian akhir semester dengan bobot 35%. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga aktivitas hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi yang baik ini juga proses perkuliahan kita juga bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-10 sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada di RPS, yang mana hari ini kita akan membahas tentang kloroplas. Nah, di pertemuan ke-9 ya, minggu lalu kita telah membahas tentang materi mitokondria ya. Mungkin sebelum kita lanjut untuk mendalami tentang konsep kloroplas, saya ingin mereview kembali ingatan adik-adik sekalian berkaitan dengan materi minggu lalu. Mungkin ada yang mampu memberikan gambaran atau penjelasan berkaitan dengan apa yang didapatkan di minggu lalu, teman? Ya, silakan. Struktur mitokondria terdiri dari membran ganda, yakni membran luar dan dalam, kristal dan membran elektron. Adapun respirasi seluler merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam mitokondria yang berupa glipolisis, DO, siklus Krebs dan rantai transport elektron. Ya, baik ya. Itu tadi ya beberapa penyampaian yang disampaikan oleh teman-temannya. Harapan saya bahwa di setiap pertemuan itu adik-adik itu tidak melupakan apa yang sudah dipelajari, sehingga kita harus mereview kembali tentang materi-materi pembelajaran yang sudah dibuat. Baik, untuk materi mitokondria di pertemuan minggu lalu itu kita sebenarnya membahas tentang struktur dan fungsi dari mitokondria. Jadi tadi sudah disebutkan berkaitan dengan struktur dari mitokondria, yang mana ada membrannya ya, dan membrannya itu berganda ya. Ada membran dalam dan ada membran luar. Kemudian ada kristal, dan saya luruskan tadi ada matriks ya mitokondria ya. Adapun fungsi dari mitokondria itu adalah melakukan proses respirasi seluler ya. Respirasi seluler ini nanti ada beberapa tahap ya, mulai dari glikolisis ya, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan yang terakhir adalah rantai transport elektron, yang mana nanti akan menghasilkan ATP, yakni adenin trifosfat sebagai mata koin energi dari sebuah sel. Baik ya. Selanjutnya kita masuk di kloroplas. Harapan saya nanti keaktifan adik-adik ini bisa berjalan terus sampai selesai perkuliahan. Baik, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya akan membacakan dulu tentang kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur penyusun kloroplas. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagian dari kloroplas. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan proses fotosintesis jalur terang. Yang kedua itu adalah yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menguraikan proses fotosintesis jalur gelap. Dan yang terakhir adalah ketepatan mahasiswa menjelaskan fotosintesis pada tanaman C4 dan CAM ya. Ini 5 poin yang akan menjadi fokus kita nanti di dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, untuk slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa itu kloroplas. Jadi kloroplas itu adalah merupakan salah satu organel yang dimiliki oleh sel yang dibatasi oleh membran ganda, yakni membran luar dan membran dalam. Jadi jika kita lihat ternyata kloroplas ini sama dengan mitokondria secara struktur membrannya, yakni berganda. Nah, nanti struktur membran ini nanti tersusun dari protein, ya, karbohidrat dan beberapa jenis lipid, ya. Nanti membran luar ini berfungsi untuk melindungi ya bagian-bagian sel yang ada di bawahnya, sekaligus sebagai tempat nanti keluar masuk zat ya yang ada pada kloroplas. Sedangkan pada membran dalam nanti ini akan selain membatasi antara stroma ya, merupakan bagian dari kloroplas nanti dengan sitosol ya. Selain itu nanti membran dalam ini akan melakukan modifikasi
di dalam membentuk tilakoid dan grana. Nah, kloroplast ini nanti berperan dalam menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Jadi di dalam kloroplast ini merupakan dapur ya, dapur untuk mengolah nanti zat-zat tertentu yang akan diubah menjadi energi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan struktur kloroplast ya. Jadi struktur kloroplast ini pastinya terdapat pada tumbuhan ya, atau sejenis tumbuhan. Biasanya kalau dalam buku itu disebut sejenis protista ya, yakni algae ya, alga. Nah, di sini ketika misalnya kita melakukan sayatan secara melintang pada daun, maka di dalam mikroskop secara mikroskopik ya akan nampak tulang daun. Kemudian di sini ada stomata ya, ada stomata tempat masuknya CO2 dan H2O nanti. Kemudian ada O2 ya. Nah, semua rangkaian yang menempel pada jaringan mesofil ini yang disebut dengan kloroplast ya. Jadi kloroplast itu terdapat pada sel-sel parenkin, khususnya pada sel parenkin palisade ya. Oke, ini gambar yang diambil secara realnya. Ini ada bagian granum, itu ukurannya sampai 500 nanometer. Lebih kecil lagi ya. 1 mikrometer itu 1000 nanometer ya. Ketika kita misalnya gambarkan secara ilustrasi, ini bagian dari kloroplast ya. Ada membran luar, kemudian ada membran dalam, kemudian ada tilakoid, grana ya, grana dalam hal ini, ada stroma. Nah, ketika dikecilkan lagi ya, ini ya, dibawa ke sini, di dalam tilakoid itu ada ruang tilakoid. Di dalam ruang tilakoid inilah terdapat pigmen nanti ya, pigmen fotosintetik ya. Seperti itu. Ya, ini ya strukturnya tadi. Kalau dari sini sel tubuhannya kemudian diambil sebagai ilustrasi ya. Ada membran luar, membran dalam, grana, tilakoid dan stroma ya. Oke, untuk fungsinya ini nanti pigmen yang saya sebutkan tadi ya, yang klorofil itu akan digunakan untuk fotosintesis ya, menghasilkan gula ya. Di pelajaran sebelumnya mitokondria, glukosa itu kan bahan untuk melakukan gligolisis. Jadi bahan glukosa itu diambil dari sini ya. Kemudian ini rumus ya, rumus sederhana dari proses fotosintesis. Jadi ketika kita mengkaji nanti ya, ternyata rumus ini sangat sederhana. Ini masih bisa diurai panjang sekali ya, panjang sekali. Karena proses fotosintesis nanti itu memiliki beberapa tahap ya, seperti itu. Ya oke. Selanjutnya kita masuk pada materi fotosintesisnya ya, pada tumbuhan. Ya, sebelum lanjut mungkin ada yang mampu membantu saya berkaitan dengan apa itu fotosintesis, mungkin silakan. Ya, silakan Dian. Oke, fotosintesis adalah perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Ya, baik, ini ya pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida, CO2 dan air pada kloroplast dengan bantuan cahaya matahari ya. Jadi ada unsur yang kemudian penting harus terpenuhi ketika proses fotosintesis itu terjadi. Yang pertama itu nanti itu harus ada karbon dioksida ya, ada CO2, kemudian ada air ya, O2 ya. Nanti hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati ya. Ini ya rumusnya ya, rumus glukosa itu C6H12O6 ini ya. Kemudian selain itu akan menghasilkan oksigen, kemudian air ya, seperti itu. Nah ini bahan ya, misalnya CO2 ya. CO2 itu didapatkan dari mana? Dari udara
dari udara ya. Nanti masuk lewat stomata ya. Kalau H2O itu didapatkan dari mana? Dari ya, nanti diserap oleh akar ya, akar tanaman, kemudian dibawa oleh pembuluh ya, pembuluh flum ya ke daun ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya rangkaian terjadinya fotosintesis itu sebenarnya panjang ya. Hanya saja memang rumus ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sehingga kita mudah paham ya. Tapi nanti ketika kita urai itu sangat kompleks. Oke, nah ini adalah uraian atau deskripsi dari rumus yang tadi ya kita turunkan, bahwa ternyata fotosintesis itu terdiri dari 2 tahap ya. Tahap pertama itu adalah reaksi terang ya. Yang kedua adalah reaksi siklus Kelvin ya, atau sering dikenal dengan nama reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang nanti itu terjadi di dalam grana ya, dalam grana. Kemudian berlangsung karena adanya sinar matahari yang mengubah energi matahari menjadi energi seluler ya. Kemudian nanti ada siklus Kelvin yang dikenal juga dengan nama reaksi gelap ya. Ini menghasilkan CO2, mereduksi CO2 menjadi CH2O ya. Ini sejenis gula ya. Oke. Nah, di reaksi terang nanti didasarkan atas proses pergerakan atau perpindahan elektronnya itu terbagi menjadi 2 ya. Ada reaksi terang itu secara siklik dan ada yang non siklik. Oke. Ini ya dua gambaran besar tadi berkaitan dengan proses fotosintesis. Ini yang jalur terang ya. Ini jalur gelap ya. Ini siklus Kelvinnya. Jadi di sini nanti ada sinar matahari. Ini grana ya, grana. Dalam grana itu ada ruang ya, tilakoid yang mengandung klorofil. Nanti itu akan mengolah H2O menjadi oksigen. Nah, selain oksigen itu juga didapatkan ATP ya dengan NADPH. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi bahan agar siklus Krebs bisa berjalan ya. Seperti itu. Nanti ATP dan NADPH ini akan mengolah CO2 untuk menjadi gula ya, gula sederhana. Nah, itu kemudian nanti menghasilkan NADP dan ADP plus fosfat ya. Ini berjalan secara siklus ya, secara terus-menerus. Ya, ini diurai lagi ya. Ini nanti akan terurai lagi ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Bisa dijelaskan ulang mungkin saya kurang paham mengenai kenapa sih pada proses fotosintesis itu ada yang dinamakan reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, baik. Mengapa dalam proses fotosintesis ada yang dimaksud dengan reaksi terang dan reaksi gelap gitu? Kenapa tidak ada reaksi abu-abu dan sebagainya ya? Ada mungkin yang bisa membantu saya? Ada ya? Ya, silakan Mita. Reaksi terang itu merupakan reaksi yang terjadi saat matahari. Sebenarnya kalau reaksi gelap itu reaksi yang prosesnya itu tidak membutuhkan matahari, artinya terjadi malam hari. Ya, jadi reaksi terang itu karena ada matahari ya gitu ya. Kemudian kalau gelap itu tidak memerlukan sinar matahari ya. Jadi secara waktu ya. Jadi reaksi terang terjadi pada saat ada matahari siang hari. Kemudian kalau siklus Kelvin itu terjadi pada malam hari. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Maksudnya tidak selamanya misalnya siklus Kelvin itu terjadi pada malam hari. Hanya saja yang menjadi syarat agar reaksi ini bisa terjadi itu adalah cahaya matahari. Makanya dikatakan sebagai reaksi terang. Sedangkan reaksi gelap ini adalah reaksi yang umumnya memang bisa terjadi ya tanpa adanya cahaya yang seperti itu. Tetapi ini siklus Kelvin itu tidak bisa terjadi berjalan kalau belum selesai reaksi
terang. Seperti itu ya. Ya, oke ya. Kita lanjut lagi tadi ya. Jadi tadi ada fotosintesis jalur terang. Nanti berdasarkan atas perpindahan elektronnya itu terbagi menjadi dua, yakni siklik dan non siklik. Nah, untuk ini adalah gambaran fotosintesis jalur terang non siklik ya. Nah, di sini melibatkan dua fotosistem ya. Ada dua fotosistem yang dilibatkan. Yang pertama adalah fotosistem kedua. Yang kedua adalah fotosistem pertama. Di fotosistem kedua ini nanti ada molekul air yang ada di sini ya. Kemudian ada cahaya matahari. Kemudian ada P680 ya. P680 ini adalah jenis klorofilnya ya. Maksudnya itu adalah klorofil ini mampu menangkap panjang cahaya ya, 680 itu ya, makanya dikatakan P680. Nah, prosesnya itu adalah ketika matahari masuk ya, klorofil ini menangkap ya cahaya matahari dalam bentuk foton. Ini nanti akan terjadi pergerakan ya elektron di dalam klorofil ini. Nah, sehingga nanti pergerakan itu akan ditangkap ya oleh aseptor primer, yang mana aseptor primer ini nanti mengantar ke sitokrom, kompleks sitokrom ya, untuk terjadi proses rantai transport elektron. Namun sebelum itu terjadi, tadi kan elektron yang ada di sini itu kan sudah ditarik ya ke sini untuk menggantikannya sehingga seimbang. Itu dilakukanlah proses fotolisis ya. Fotolisis itu adalah proses pemecahan H2O menjadi 2H+ dan 1/2 oksigen ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fotolisis ya. Jadi di reaksi terang itu sudah kita dapatkan oksigen ya. Nah, nanti tadi ketika elektron itu ditangkap oleh aseptor primer, nanti masuk di dalam kompleks sitokrom dengan bantuan PQI dengan PC ya. PQI ini plasma kuanin dengan plastosianin ya. Nanti itu akan dibantu oleh dua jenis ini elektronnya ya, kemudian akan menghasilkan ATP ya. Jadi setelah oksigen dihasilkan sudah menghasilkan ATP. Kita lihat tadi di sini ya, sudah ada ya, sudah ada ATP ya dari siklus ini, dari jalur terang ini ya. Kemudian nanti elektron yang sudah dari fotosistem pertama itu selalu berlanjut. Kemudian akan masuk pada fotosistem pertama. Fotosistem pertama ini juga sama dengan fotosistem kedua, nanti akan menangkap cahaya matahari dalam bentuk foton sehingga elektronnya itu terjadi tubrukan ya, sehingga bergerak ya, ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian dengan bantuan VD ya, ini akan masuk ke NADP reduktase ya. NADP reduktase ini adalah sebuah enzim ya yang berfungsi untuk ini ya, menangkap NADP plus 2H+ untuk menjadi NHDPH ya. Jadi sudah dua ya yang dihasilkan dari proses fotosintesis jalur non siklik ya. Sudah ada O2, ATP dan NHDPH. Itu diingat ya, diingat. Oke, ini yang kemudian dihasilkan nanti ya. Yang dihasilkan dalam proses fotosintesis jalur terang itu adalah ATP dan NHDPH. Selain itu ada oksigen ya. Ada ATP, NHDPH, ada H+ dan ada oksigen ya. Reaksi gelap ya. Ini reaksi gelap ditemukan oleh Blackman ya, yang reaksi ini terjadi di stroma, saya sudah jelaskan tadi. Nanti berlangsung ketika proses reaksi terang telah selesai. Nah, ini juga membutuhkan proton ya, H+ ya. Nah, ini ya, mudah-mudahan kalian tidak pusing ya lihat gambarnya ya, seperti ini ya. Ya, jadi di proses reaksi gelap ini nanti
Ini kan bahannya tadi ya, lihat ini ya, tadi ya, itu adalah CO2 bahannya ya, yang masuk melalui stomata. Jadi ini akan masuk ya, kemudian berikatan dengan ribulase bifosfat dengan bantuan enzim ribisco ya. Ini menghasilkan 3 fosfat gliserat ya. Nah, di reaksi gelap ini nanti ada 3 fase ya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah fase fiksasi namanya ya. Jadi proses pembentukan CO2 ini membentuk 3 fosfat gliserat, itu disebut dengan fase fiksasi. Fase kedua itu yang disebut dengan reduksi ya. Reduksi ini nanti perubahan dari 3 fosfat gliserat menjadi 1,3 bifosfat gliserat sampai dengan pembentukan gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan ATP dan NHDPH. Nah, ketika ATP masuk pada proses ini nanti akan keluar ADP ya. Sama juga di sini akan keluar NADP dan fosfat ya. Nah, di sini ada 6 gliseraldehid 3 fosfat. Satu akan keluar, inilah yang disebut dengan gula ya. Jadi sejenis gula, gliseraldehid 3 fosfat. Ini adalah sejenis gula. Nanti yang di molekul lain itu akan berlanjut pada proses regenerasi untuk membentuk ribulase bifosfat ya dengan bantuan ATP. Mungkin sebelum kita tutup ya pertemuan kita kali ini, ada di antara adik-adik ini yang membantu saya untuk mengambil kesimpulan. Ya, silakan Nurfika Sari. Secara garis besar, fotosintesis merupakan proses merubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, terdapat 2 tahap yang terjadi dalam proses fotosintesis. Yang pertama itu adalah tahap gelap, yang mana disebut dengan siklus Kelvin. Yang kedua adalah reaksi terang. Nah, adapun hasil dari proses fotosintesis yang pertama adalah menghasilkan energi seluler, di mana dalam bentuk ATP ataupun NADPH. Yang kedua menghasilkan oksigen, dan selanjutnya menghasilkan gula atau glukosa. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi yang dipaparkan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya sudah dibantu untuk menyimpulkan. Saya harapkan juga adik-adik sekalian itu melakukan resume terhadap materi ini. Baik, sebelum kita tutup ya, di bahan ajar itu ada soal uraian yang kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan untuk menambah lagi ya pengetahuan kalian tentang kloroplas. Baik ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali ya di materi sitoskeleton ya, sitoskeleton, dan harapan saya tetap membaca materi yang sudah saya bagikan sebelum masuk di dalam proses perkuliahan di minggu depan. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.